Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Sintiani dengan NPM 039223343. Di sini saya akan memaparkan hasil koneksi materi untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 5 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mursidah Rahmah MPD. Pendidikan pada zaman kolonial merupakan salah satu kebutuhan bangsa Indonesia yang sulit untuk didapatkan, karena tidak semua rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan selain orang-orang kolonial atau bangsawan. Sehingga pada akhirnya muncul sosok Ki Hajar Dewantara yang menjadi penerang pendidikan Indonesia dengan mendirikan taman siswanya. Kemudian, hingga saat ini, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, bahkan diatur undang-undang dengan program wajib belajar 12 tahun. Melalui program wajib belajar 12 tahun itulah merupakan sebuah perwujudan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Melahirkan manusia yang beradab dan berbudaya, salah satunya melalui pendidikan yang diberikan oleh keluarga ataupun sekolah. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa asas dalam pendidikan, yaitu asas kemerdekaan, kebangsaan, kodrat alam dan zaman, serta kemanusiaan. Sehingga, sebagai guru atau pamong tentu harus menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kodratnya saat ini yang berada di abad ke-21. Berkaitan pendidikan dengan asas kemerdekaan dan kebudayaan, maka pendidikan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Melalui nilai-nilai yang ada pada manusia Indonesia seperti kebiasaan dan kebudayaannya, maka menjadi sebuah identitas manusia yang tidak bisa dihilangkan. Sebab, keragaman yang ada di Indonesia menjadi ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia. Sehingga, melalui pendidikan, identitas tersebut dijaga dan dilestarikan, dilihat dari nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religius. Pancasila yang dijadikan dasar pendidikan diartikan juga sebagai fondasi pendidikan di Indonesia, sebab nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah adanya asas kebudayaan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, saat ini dalam kurikulum Merdeka diterapkannya profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi sebagai pegangan dan praktik baik bagi peserta didik dalam melaksanakan kehidupan manusia Indonesia yang beradab dan merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pancasila juga menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, suku di tengah tantangan dan ancaman berbangsa. Pendidikan yang memerdekakan artinya pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Melatih untuk hidup mandiri dan mampu mengatur dirinya untuk memiliki kemampuan tertib dan disiplin. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik diimplementasikan dalam sebuah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Contoh pendidikan yang berpihak dan memerdekakan bagi peserta didik di SDN Kedung Badak 2 diantaranya: pendidikan yang memerdekakan artinya pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Melatih untuk hidup mandiri dan mengatur dirinya untuk memiliki kemampuan tertib dan disiplin. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik diimplementasikan dalam sebuah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan bagi peserta didik sudah diterapkan di SDN Kedung Badak 2. Adapun beberapa contohnya terdapat di slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Dimulai dari pembiasaan untuk kegiatan upacara bendera untuk meningkatkan nasionalisme pada diri setiap individu. Kemudian adanya pembiasaan untuk melaksanakan sholat duha bersama setiap hari Jumat bagi yang beragama Muslim, dan yang beragama non-Muslim dilakukan kegiatan rohani bersama dengan guru yang memang beragama non-Muslim juga. Nah, selain itu, pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik diimplementasikan lebih banyak pada kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di antaranya,
Untuk fase A itu dilakukan dengan kegiatan market day di mana mereka mampu berkomunikasi dengan pembeli, yaitu dengan cara menjual makanan dan minuman khas daerahnya. Kemudian untuk fase B itu dilakukan dengan melalui kegiatan tradisional seperti tarian yang untuk meningkatkan kemampuan gotong royongnya. Sedangkan untuk fase C itu dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada beberapa pihak. Di antaranya mereka mendatangi 3 tempat seperti tempat membuat kulit lumpia, kemudian tempat pemotongan ayam, dan konveksi. Nah, kemudian mereka melakukan wawancara kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh setiap kelompoknya. Jadi mereka bebas untuk memberikan pertanyaan apapun yang berdasarkan pada 5W1H. Nah, kemudian setelah mereka mewawancara, mereka juga melakukan pengambilan foto mengenai kegiatan yang ada di tempat tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut, mereka menuliskan atau menuangkan deskripsi kritis mengenai kegiatannya. Hasil dari kegiatan tersebut, mulai dari fase A, fase B, dan fase C, itu digelar karyakan pada kegiatan Puncak P5, yang mana di sana dalam foto-foto tersebut juga ada beberapa contoh dari kegiatan Puncak P5 tersebut. Kesimpulannya, Indonesia terus mengalami perubahan seiring berkembangnya suatu zaman. Hingga kini masanya Indonesia menghadapi abad ke-21 khususnya pendidikan. Melalui pendidikan, peserta didik harus dikenalkan dan dilatih untuk mampu melaksanakan kegiatan dan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, di abad ke-21 ini, peserta didik harus terampil dalam berbagai hal. Salah satunya sebagai bentuk implementasi dari pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, yaitu mampu mandiri dan berdiri sendiri untuk melakukan kegiatan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari manapun. Sekian pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.